Saya berada di salah satu masjid yang bersejarah dan unik, tepatnya di kota Semarang. Masjid Agung Kauman, atau lebih dikenal dengan Masjid Agung Semarang. Selamat menyaksikan. Sejarah syiar Islam di kota Semarang tak dapat dipisahkan dari Masjid Agung Semarang. Bagi masyarakat kota Semarang, masjid ini lebih dikenal dengan nama Masjid Kauman. Pemirsa, masjid yang berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk aktivitas Pasar Induk Johar dan Pasar Yaik Semarang ini memiliki kaitan erat dengan berdirinya pemerintahan Kabupaten Semarang yang sekarang disebut dengan Kota Semarang. Tak hanya itu, masjid yang berdiri di Kelurahan Kauman, Kecamatan Tengah, memiliki catatan sejarah sebagai pusat penyebaran tauhid. Pemirsa, berdasarkan catatan sejarah yang dipercaya kebenarannya, Masjid Agung Semarang didirikan pertama kali pada pertengahan abad ke-16 atau tepatnya pada tahun 1575 Masehi, jauh sebelum masa penjajahan di bumi Nusantara ini. Namun, masjid ini diakui justru lebih tua dari kota Semarang. Pasalnya, cikal bakal terbentuknya kota Semarang justru berasal dari masjid tersebut ini. Pemirsa, dalam catatan sejarah Yayasan Masjid Agung Semarang, masjid ini didirikan oleh Sunan Pandan Arang atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Ageng Pandan Arang. Bagi masyarakat Semarang, mereka menyebutnya dengan nama Pandan Narang. Ulama ini merupakan seorang ulama dari negara Arab yang bernama aslinya Pemirsa, Maulana di hadapan Ibnu saya Abdul Salam. ada Sekretaris Masjid Agung Semarang, namanya Pak Ustadz Haji Muhaimin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya tentang sejarah Masjid Agung Semarang ini dan tentang kapan berdirinya dan hal-hal yang unik yang ada di Masjid Agung Semarang ini. Silakan Pak Ustadz. Jadi Masjid Agung Semarang ini memang merupakan masjid bersejarah di Kota Semarang dan menjadi cikal bakal berdirinya Kota Semarang. Konon awalnya pada sekitar abad 16 menjadi dibangun, tapi setelah perjalanan sejarah kemudian masjid itu dipindahkan di daerah yang terbuka, yaitu di daerah Bubaan. Bubaan itu dari kata buba. Buba itu membuka, yang ada di timur sini. Itu kemudian itu sekitar tahun 1847. Itu pada zamannya Gubernur Jenderal Nicholas Herting memimpin Indonesia, itu Gubernur Jenderal Belanda itu. Nah, itu di situ kemudian dibangunlah masjid yang konon terbesar di Indonesia pada saat. Maka sejak itu disebut sebagai Masjid Besar Semarang. Jadi awalnya namanya Masjid Semarang, kemudian karena dipindah di Bubaan itu, kemudian ternyata yang ada di Bubaan itu karena berada di antara pecinan dengan Kota Lama, yaitu komplek Belanda, komplek VOC, karena terjadi pertempuran geger pecinan karena orang-orang pedagang Cina itu memberontak kepada VOC karena adanya monopoli perdagangan. Maka masjid yang ada di tengah itu terbakar. Maka setelah itu masjid dibangun kembali, tapi tidak di situ, tapi ditempatkan di daerah sini, di daerah alun-alun ini sebelum ini.
tahun berapa dibangunnya ini Pak Ustadz? Kalau yang ada di sini itu dibangun sekitar tahun 1850-an. Berarti abad ke-19 ya? 19-an, itu dalam gubernur tadi, Nicholas Harting. Ini di sini ada, dan bisa dilihat. Ya. Di sini ada prasasti yang di situ tertulis Nicholas Harting. Ini Meer itu selamat. Jadi ini adalah dari bahasa Belanda, di mana di sini menyebutkan bahwa masjid ini dibangun ya kalau di sini 1750 ya. Itu pada itu yang 1750 itu yang ada di yang pertama yang dibangun. Yang di sini itu yang setelah terbakar bangun di sini sekitar 1847 zamannya Nicholas Harting. Ini asli, ini prasasti asli. Baik. Kemudian setelah itu yang dibangun di sini ternyata tidak lama terjadilah sambaran petir pada malam Jumat itu pada tanggal 11 April 1885 terbakar habis. Itu dibuktikan dengan adanya prasasti yang ada. Di prasasti ini dalam bahasa Indonesia tertulis bahwa Masjid Besar Semarang, ini masih menyebutnya Masjid Besar. Masjid Besar Semarang pada hari Jumat tanggal 11 April 85 jam setengah malam sebat dari guntur mulai ini terbakar dan mulai dibikin betul pada tanggal 23 April 1889. Nah ini yang paling unik di sini yang membangun masjid ini yaitu adalah seorang arsitek dari Belanda yang namanya adalah Insinyur G.A. Gambir. Insinyur G.A. Gambir ini Insinyur G.A. Gambir. Inilah yang membangun Stasiun Gambir yang ada di Jakarta. Jadi beliau orang Belanda dan ini masih menggunakan gaya lama yaitu tajuk tumpang tiga. Tajuk tumpang tiga itu adalah bangunan di mana atapnya itu terdiri dari tiga sab. Filosofi bahwa dalam tingkatan Islam itu ada yang namanya Islam, iman, dan ihsan. Nah, itulah yang diperlihatkan dalam tajuk tumpang tiga itu. Nah, kemudian gaya apa tadi Pak Ustadz? Gaya api. Ini kalau orang Jawa bilang ini. Oh, ini namanya gaya. Cuman ini tidak asli. Iya. Yang ini asli sudah lidah api ya. Aslinya waktu dulu seperti ini. Ini gaya-gaya lidah api ya. Oke. Buatan. Ya, ini kemudian kalau yang ini pintu-pintu masih asli semua. Masih asli semua. Ini yang di sini. Jadi kalau ini kayu-kayu jati semua. Kayu-kayu depan ini seperti kusen-kusennya ini asli ya? Asli semua, asli. Yang dibangun pada tahun 1885 tadi itu ya, 1889 tadi itu. Yang dibangun itu. Nah, ini masih asli dan itu semuanya di bawah atap dari seng. Seng itu jangan dibilang kalau seng, mungkin sengnya itu sudah kalau sekarang biasa, tapi zaman dulu seng itu didatangkan dari Belanda dan sengnya itu khusus tebal sekali. Bahkan sampai sekarang seng itu tidak pernah diganti karena kuat sekali, bahkan sudah berapa satu tahun lebih kan, itu masih kuat dan masih layak tidak bocor. Itu sengnya mau kita rubah tidak boleh karena itu termasuk cagar budaya, sehingga seng itu tetap kita pertahankan, cuma kita cat saja. Nah, ini Pak Ustadz, ini kan disebut juga Masjid Kauman ya. Ini Pak Ustadz, mengapa sih disebut Masjid Kauman? Nah, kebetulan setelah masjid ini berdiri, kompleks di sekitar ini disebut dengan Kauman. Jadi dulu ada masjid dulu baru ada Kauman. Oh, jadi apa ada nama masjid, kampung Kauman? Kauman itu identik dengan sebuah komunitas yang dimana di situ biasanya mereka memegang teguh ajaran-ajaran agama. Dan kebetulan Kauman di sini itu menjadi barometer tolak ukur dari perkembangan syiar Islam di Kota Semarang. Maka orang menyebutnya akhirnya diidentikan masjid ini dengan Masjid Kauman. Padahal sebenarnya masjid ini lebih dulu ada sebelum ada Kauman. Oke, baik. Pak Ustadz, kita lihat dalam masjid ya. Baik pemirsa, sekarang kita masuk ke dalam masjid. Nah, ini masjidnya. Masjid ini dibangun dengan 36 pilar. Oh, ini memang ada filosofinya. Ada 36 pilar. Ada filosofinya itu karena memang dulu itu
ketika terbakar itu membuat masyarakat sedih. Pernah terbakar Pak Ustadz? Semuanya habis. Habis ya? Ya, pada tahun 1885 itu semua habis semua, terbakar semua kecuali mimbarnya. Dan mimbarnya inilah yang mimbar yang asli. Oh, mimbarnya dipertahankan ini yang mimbar asli yang ya, asli 1840-an itu. 1840 ya. Baik pemirsa, kita lihat mimbar asli yang memang tidak terbakar. Pada saat itu seluruh bangunannya terbakar Semua dan kecuali mimbar yang Allah melindungi tidak terbakar. Kita lihat pemirsa. Ini kurang lebih luasnya ada berapa nih Pak Ustadz? Ada sekitar, kalau total keseluruhan 5.000 ya. Baik pemirsa. Nah, ini mimbar asli yang pada saat terbakar tidak terbakar Pak Ustadz ya. Ya. Ini terbuat dari kayu. Sebenarnya dulu itu dibuat Ya. dua sepasang, satu untuk mimbar Jumat, satu untuk bupati. Oh. Tapi yang untuk bupati itu terbakar. Yang untuk khutbah tidak, yang untuk bupati terbakar. Jadi sebuah keajaiban yang Allah melindungi. Jadi yang untuk bupati sebenarnya berada di sebelahnya kan. Jadi dulu itu kalau sholat bupati khusus ditempatkan di sebelah kiri, yang kanan khotib. Nah yang mimbar yang ini tidak terbakar, yang punya bupati terbakar. Jadi memang asli ya, terbuat dari kayu jati. Ini pemirsa, mimbar asli yang berada di dalam Masjid Agung Semarang, yang konon juga masjid ini pernah disebut dengan Masjid Kauman dan Masjid Agung terbesar salah satunya di Kota Semarang. Ini Pak Ustadz Ya. tempat imam ya? Ya ini tempat mihrab ya. Mihrab. Itu memang kita bentuknya itu sederhana. Jadi memang dulu itu orang-orang membangun masjid ini tuh lugas gitu. Tidak banyak ornamen, yang penting orang itu ketika berada di dalam itu terasa nyaman. Orang yang nyes gitu. Itu sebenarnya itu saja, tapi kita masih asli semua, ini pakai kayunya jadi semua. Kayu jati semua ya. Dan itu di atas itu juga pakai struktur jati yang besar-besar. Kalau mau ke atas itu juga kita melihat di situ strukturnya kayu jati besar-besar semua. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih kita pertahankan. Oke, Pak Ustadz, ini kira-kira berapa jamaah menampung ini Pak Ustadz? Kalau sampai dengan di Serambi itu 3.000-an ya. 3.000. Tapi ternyata kalau pas tidak pandemi ya, tidak pandemi itu hari Jumat tidak cukup. Maka kita beli di samping ini, tidak pengembangan, tapi kita beli lagi lokasi yang menempel di masjid untuk pengembangan area sholat ya. Pertama di saat sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kalau hari biasa acara mau kita gunakan untuk parkir. Itu 1.500 meter kita beli. Dan itu dari dana jamaah. Dan sekarang kita bangun, ini masih pembangunan tingkat 1 dan 2. Belum. Ya, belum. Ini pemirsa, di luar sayap kanan dari masjid yang berada posisinya di bagian utara. Ini bangunan yang masih dalam proses, sebelahnya itu pembangunan untuk pengembangan, karena jamaahnya cukup banyak sampai 3.000-an Pak Ustadz ya, bisa menampung 3.000. Belum bisa menampung. Lebih dari itu. Di sini ada imam besar yang wafat, kita tempatkan di makam ini yang lagi kita tempatkan ini. Baik pemirsa, di sini ada makam imam besar Masjid Agung Semarang. Kita akan coba berziarah ke masjid, ke makam. Kita bangun. Ini makam imam besar, seorang hafid dan juga beliau guru ngaji. Ini adalah makam salah satunya yang berada di Komplek Masjid Agung Semarang. Nama makam ini makam siapa ini Pak Ustadz? Kiai Haji Ahmad Nakib Nur Al-Hafid. Siapa itu beliau? Beliau adalah satu imam besar Masjid Semarang yang
juga pemimpin pondok pesantren Matlab Mahfadzil Quran. Jadi di masjid ini ada 3 pondok. 3 pondok, satu namanya Pondok Raudhatul Quran, kedua pondok pondok Matlab Mahfadzil Quran, dan yang ketiga adalah pondok Tahafhudzul Quran. Dari 3 pondok itu semuanya pondok Quran, dan itu salah satunya pondok Matlab Mahfadzil Quran beliau ini yang mengasuh. Baik Pak Ustadz, ada hal yang perlu Pak Ustadz sampaikan keterkaitan dengan keberadaan masjid ini. Jadi masjid ini ya, Masjid Agung Semarang ini kita harapkan tetap menjadi pusat syiar Islam di Kota Semarang, dan masjid ini menjadi barometer terutama dalam pengembangan Al-Quran, karena masyarakat khusus masjid ini lebih banyak pada pengembangan Al-Quran ya. Ada 3 pondok yang menaunginya, dan insya Allah santrinya pun para santri Hifdzul Quran, mereka secara khusus menghafalkan Al-Quran. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasan yang Pak Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini menambah wawasan tentang keberadaan Masjid Agung Semarang yang cukup dikenal oleh halayak. Dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang sudah Pak Ustadz sampaikan memberikan satu pemahaman dan ilmu pengetahuan, dan sekaligus memberikan pada kita keimanan dan ketakwaan bahwa apa yang berada, tempat-tempat ibadah yang berada merupakan pengembangan moral keagamaan buat kita. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.